Hai guys, kembali lagi ke channel Liam Audio and Sport. Kali ini kita akan membahas tentang phantom power ya, teman-teman. Ini adalah pengetahuan yang harus dipelajari ya oleh pemula khususnya. Di mixer kita sering kita ketemui adalah tombol phantom power ya, phantom power plus 48 volt. Channel 1 sampai 7 atau 7 atau 8 di mic. Ini dia tombol biasanya warna merah ya. Phantom power ini adalah listrik DC searah ya teman-teman, plus 48 volt. Kebenaran di mixer Yamaha MG12XU ini, phantom powernya berupa borongan. Maksudnya borongan adalah satu tombol ini bisa mengaliri ke 8 channel ini, ke 6 channel yang ada di mixer ini. Gitu. Yang perlu teman-teman ketahui adalah phantom power itu mengaliri ke jack XLR saja, teman-teman. Ke jack XLR ini ya. Kalau jack TS atau jack 1/4 dia tidak dialiri. Oke. Baik, sampai tahap ini kita sudah mempelajari ya phantom power di dalam mixer mengalir melalui jack XLR dan tidak dengan jack TS atau jack Akai. Nah, jack Akai ya. Gitu. Baik. Sekarang kita akan mempelajari phantom power itu mengalir ke jack XLR itu di pin nomor berapa sih gitu. Teman-teman sudah tahu ya, di jack XLR itu dia ada 3 pin. Pin nomor 1, 2 dan 3. Ini yang pin nomor 1 adalah yang ini. Pin nomor 2 yang ini, dan pin nomor 3 yang ini. Bawah ya gitu ya. Oke, sekarang kita coba ukur pakai multitester. Oke. Pakai multitester ini. Ya, ini pin nomor 1, ini pin nomor 3. Kita buka phantom powernya. Ya, ternyata benar ya. Phantom power 48,4 volt gitu ya. Oke, ini nomor 1. Sekarang kita cabut nomor 1 dengan nomor 3. Ya, sama ya, 48,7. Saya cabut lagi. Kalau misalnya pin nomor 2 dan pin nomor 3 saya sambung, saya ukur apakah ada phantom powernya. Ternyata tidak ada. Jadi yang kita sudah pelajari adalah phantom power itu bekerja apabila terkoneksi antara pin nomor 1 dengan pin nomor 2 atau pin nomor 1 dengan pin nomor 3. Oke. Kita sudah pelajari ya. Ini ya teman-teman ya. Oke. Kita ini gariskan dulu. Matikan. Sekarang kita akan mencoba mikrofon ya. Mikrofon kondensor ini plus ya. Saya sudah nyalakan, saya hubungkan ke nomor 1 ini. Kondensor ya, ini. Nah, ini lampu indikatornya nyala ya, teman-teman ya. Oke. Saya cek. Nah, ini sudah nyala nih. Tes. Oke. Saya buka di PFL aja ya, teman-teman. Pakai PFL. Cek. Ini nggak ada. PFL aja ya, buat signal aja ya. Cek. Berarti phantom powernya berfungsi. Dan mikrofonnya berfungsi. Kalau misalnya kita matikan phantom powernya, dia pelan-pelan ya, voltasenya lambat ke lambat dia akan habis. Dia nggak bisa langsung blok hilang gitu. Cek. Nah, sudah hilang nih. Tes nih ya. Teman-teman bisa lihat juga lampunya sudah hilang. Tes. Nah, sudah hilang ya teman-teman ya. Berarti phantom power itu adalah fungsinya untuk menghidupkan mikrofon kondensor. Baik. Oke. Sekarang kalau untuk mikrofon dinamik kita tidak memerlukan phantom power gitu ya. Phantom power. Dan juga phantom power itu harus bekerja di kabel XLR ya. Kabel XLR
yang standar. Maksudnya standar tuh cara nyoldernya mesti bener ya. Kan ada 3 pin ya, nanti saya kasih gambar sini ada 3 pin. Pin nomor 2 plus, pin nomor 3 min, pin nomor 1 adalah ground gitu ya. Kan nanti juga saya kasih link cara membuat kabel XLR dengan benar. Nanti saya kasih link cara nyolder seperti itu gitu ya. Nanti saya kasih di deskripsi dan di bawah saya kasih linknya. Baik teman-teman ya. Nah terusnya ada yang berkata itu kalau misalnya kita koneksikan di mixer Yamaha MG12SU ini, dia kan ada jack combo. Ini namanya jack kombinasi ya antara jack XLR dan jack Akai atau jack TS gitu ya. Apakah berbahaya kok? Itu kan dia kan satu jack ini digabung. Berarti kan phantom power juga ngikut dong kok di jack ini. Jack Akainya. Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Gitu. Jawabannya adalah tidak. Oke, sekarang kita coba aja nih. Ini kita koneksikan, saya ada kabel nih. Ini adalah kabel Akai ya. Kabel Akai. Kita coba colok ke sini ya. Coba colok. Kita nyalakan phantom powernya. Terus kita ukur lagi teman-teman. Nah, di sini kan ada nomor 2, 3 dan 1 ya. Ini bisa lihat nih. Oke. Kita coba ukur lagi teman-teman ya. Ini kita langsung ke nomor 2 aja deh. Nomor 2 dengan nomor 1. Iya. Ini kita buka nomor. Nah, ternyata sini tidak ada ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini tidak ada aliran DC-nya, tidak ada aliran listriknya 48 voltnya. Ini padahal sudah kita pencet ya. Itu. Berarti ini kita ukur lagi ke sampingnya nomor 3. Sama ya kosong ya. Oke. Berarti kita bisa menarik kesimpulan ya teman-teman ya. Walaupun jacknya kombinasi, bisa Akai, bisa XLR gitu ya, tetap saja phantom power itu mengalir cuma di jack XLR, bukannya jack Akai gitu ya, bukannya jack TS atau jack 1/4. Baik teman-teman, kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang adalah kenapa banyak orang bisa bilang kok kalau mic dinamik bisa berbahaya kok kalau dicolok ke input XLR yang dialiri dengan phantom power. Nah, itu sih jawabannya bisa berbahaya dan bisa juga tidak berbahaya. Kalau bisa berbahaya karena kita tidak tahu, teman-teman, kita tidak tahu alirannya yang di pin nomor berapa. Sedangkan kita tahu pin nomor 2 dan nomor 3 ada dialiri dengan phantom power. Nomor 1 itu adalah ground-nya. Jadi 1 sama 2 dan 1 dan 3 nggak boleh terkoneksi begitu. Baik. Kalau misalnya phantom power, inilah sudah kita hubungin phantom power ya. Kalau jack yang bawaan pabrik, yang jack standar yang bagus gitu ya, yang ori ya, kayak gitu ya. Dia tuh kita bisa buka. Sini kita bisa buka. Baik. Kita bisa buka. Dia koneksi kabelnya lewat mana sih gitu ya. Nah, ini adalah jack ori ya. Mikrofon ori. Dia kalau mikrofon ori, dia terkoneksi ke nomor 2 dan 3. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah nomor 2, ini nomor 3. Tuh. Yang nomor 1 tidak terkoneksi. Dia dihubungkan dengan ke bodinya karena dia besi. Gitu. Kan tadi kan kita sudah pelajari ya, apabila jack nomor 1 dan 2 atau jack 1 atau 3 terkoneksi, dia akan mengalirkan phantom power. Kalau misalnya terkoneksi, wadidaw, bahaya teman-teman. Spool bisa rusak atau dengan mikrofon preamp power supply kita bisa rusak. Jadi harus hati-hati. Teman-teman sudah pelajarin ya phantom powernya sampai tahap ini sudah bisa diikuti. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita masukin lagi. Ya, ini kita masukin lagi.
masukin lagi ya. Sekarang yang saya mau share adalah kalau kita beli mikrofon yang harga, maaf ya, yang harga standar, misalnya murah gitu, yang 50.000, 100.000 gitu ya. Dia tuh teman-teman bawaannya, dia terkoneksi itu antara nomor 1 dan nomor 2, teman-teman. Teman bisa lihat nih. Ini adalah nomor 2 dan ini nomor 1. Tuh. Nomor 2, nomor 1 terkoneksi ke spoolnya, ke atas, ke mikrofonnya. Kalau misalnya kita colok ini ke jack input yang ada teraliri dengan phantom power, ya ini dia namanya yang bahaya. Bisa rusak. Ininya rusak atau ininya preamp kita bisa rusak. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini bukannya saya buat-buat ya, ini adalah bawaan dari pabrik. Kalau mikrofon yang standar yang harga murah-murah gitu ya. Jadi teman-teman untuk solusinya adalah teman-teman harus merubah jack nomor 1 ini, kita rubah ke nomor 3. 1 ini kita rubah ke nomor 3 sini. 1 ya. Kita rubah ke nomor 3 sini. Oke. Dan groundnya nomor 1 ini boleh hubungin ke ground, boleh. Kalau misalnya ini besi, kalau misalnya ini plastik, nggak masalah. Tuh. Oke, teman-teman. Jadi sudah tahu ya perbedaannya ya, kayak gitu ya. Siap. Jadi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan apabila kita memiliki mixer yang memiliki phantom power gitu. Ya kan? Kebanyakan yang mixer-mixer yang beredar di pasaran, phantom powernya itu adalah borongan, sama seperti Yamaha ini. Jadi satu power bisa mengaliri ke semua input mikrofon inputnya gitu. Jadi harus hati-hati. Teman-teman sudah mengerti ya kayak gitu ya. Baik, semoga video ini bisa bermanfaat bagi pemula, khususnya yang ingin belajar soal mixer dan phantom power apa sih itu. Kiranya bisa berkenan, video ini bisa di-share, di-like, dan di-subscribe channel saya. Saya pamit dulu, salam audio, salam olahraga, salam sehat selalu.